Orang kalau keras hatinya, nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada bekasnya. Ya, sudah ngaji itu nggak ada bekasnya, udah ngaji itu nggak ada bekasnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu aja. Kenapa? Itu pengaruh daripada kerasnya hati. Di antara yang paling sangat mempengaruhi kerasnya hati adalah makanan yang haram. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik haram itu dengan caranya, ya dengan caranya dia berdusta. Buya kalau saya nggak dusta nanti untungnya kecil. Eta geus nganggap untung karena dosa udah. Lain nganggap rugi karena dosa teh nganggap tapi kamu ninggalkeun. Wah tuh lamun abdi teu ngawadul mah buya atuh mah gede batina. Geus dianggap untung ngawadul teh padahal dilarang oleh agama, ya. Tidak ada larangan agama yang menguntungkan, justru larangan agama jika kita lakukan merugikan, menyengsarakan. Tinggalkan semua itu. Wa tu'athirul luqmatul halal fi tasfiyatil qalbi wa tahriki ilal khair ma la yu'athiru ghairuha. Makanan yang halal dan mempengaruhi suapan makanan yang halal di dalam membersihkan hati tuh. Di mana hayang bersih hati, hayang caang hati, hayang leuleus hati, wayahna ya anu lebet kana patuangan urang kedah anu halal. Wa tahrikihi dan menggerakkan itu hati ilal khairi kepada kebaikan ma la yu'athiru ghairuha akan sesuatu yang tidak mempengaruhi selainnya. Itu luqmatul halal. Masya Allah. Mudah-mudahan semua diberikan rizki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanan yang kita makan dari makanan yang halal itu menjadi sebab kebersihan hati dan menggerakkan hati untuk melakukan kebaikan. Pengaruh makanan halal itu seperti itu, ya. Hati jadi ingin berbuat baik, hati menjadi bersih dan menggerakkan itu hati kepada kebaikan. Wa ya'rifu dzalika ahlul muraqabati lil qulub bit tajribah ba'da syahadati syar'i lahu. Dan mengetahui akan itu semua orang-orang yang memperhatikan kebersihan hati dengan pembuktian setelah menyaksikannya syariat kepada itu mazkur. Itu sudah dibuktikan oleh ahlul qulub, orang-orang yang memperhatikan kebersihan hati. Kalau kita kan kebanyakan yang diperhatikan kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan badan, itu pun sangat baik. Artinya tidak salah, bagus, harus bersih. Ya, pakaian harus bersih, baju harus bersih, itu badan harus bersih, rumah itu bagus. Tapi yang salah itu kita tidak memperhatikan kebersihan hati. Itu yang salahnya, ya. Hatinya kotor dibiarkan, hatinya nggak baik dibiarkan, hatinya sakit dibiarkan. Nah, orang-orang yang ahlul muraqabah lil qulub, orang-orang yang betul-betul memperhatikan kebersihan hati, mereka merasakan ketika ada saja satu suap, satu biji yang haram masuk, itu terasa langsung poek karasa. Karasa poek, karasa teh poek kurang. Aduh udah geus dina poek. Ya. Ahlul qulub para aulia Allah itu terasa. Ya nu teu beres ieu dahareun ka tuang. Bari tengah aja. Tanpa sengaja pun ada pengaruhnya kepada kegelapan hati, apalagi dengan sengaja. Tanpa sengaja memakan yang haram, tanpa sengaja itu ada pengaruh kegelapan hati. Apalagi dengan sengaja memasukkan barang haram ke dalam perutnya. Walidzalika qala ba'dhum, karena demikian telah berkata sebagian mereka, kam min aklatin mana'at qiyama lailatin. Banyak sekali makan bisa menghalangi ibadah semalam. Loba pisan tina sakali barang dahar ngahalangan tina ibadah sapeting geus dahar. Harusnya sudah makan itu semangat, ya jadi leuleus kieu, ibadah jadi haroream, kieu mulai jadi haroream, itu mungkin pengaruh ada yang enggak beres di dalam makanan tersebut, ya. Wa kam min nazratin man'at qira'at surah.
Dan banyak sekali dari pandangan, gara-gara memandang itu jadi terhalang membaca Quran satu surah. Jadi haroream. Kenapa? Karena dia salah memandang. Dia sebelum tidur memandang yang haram. Ya, dia siangnya memandang yang haram lalu belum bertaubat, maka menjadi pengaruh, jadi berat untuk melihat Al-Qur'an. Wa innal abda la yakulu aklatan aw yaf'alu fa'latan fayuhramu biha qiyamu sanatin. Sesungguhnya seorang hamba sungguh dia makan satu makanan, mengerjakan satu pekerjaan, maka terhalang sebabnya itu satu makanan, ibadah di dalam 1 tahun. Bisa terjadi. Nah jadi keduh, nah jadi haroream karena ibadah. Itu pengaruh makanan yang gak beres masuk ke dalam perut kita. Wa kama anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa kama anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sebagaimana salat yang benar. Salat yang benar. Yang benar itu yang memenuhi syarat rukun, yang menjauhi yang membatalkan dan melaksanakan sunnah dan adab salat dengan khusyuk. Salatnya dhahiran wa batinan, bukan dhahiran saja tapi dengan wa batinan. Hatena ngilu salat. Lain awakna wungku nu salatna, hatena ngilu salat. Pikiranna ngilu salat. Beda buahna. Saur Allah, saur Imam Ghazali, wa kama anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sebagaimana sesungguhnya salat yang sebenarnya bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, fakadzalikal fahsya tanha 'anis shalah wasairil khairat. Seperti demikian juga kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dapat mencegah dari melaksanakan sholat yang sebenarnya dan dari segala kebaikan. Gitu pengaruh tina kagorengan. Sholat bisa ngahalangan tina kagorengan, gitu deh kagorengan bisa ngahalangan tina kahadean. Ya, kekejian itu bisa mencegah dari sholat. Jadi haroream sholat, jadi ngengke karena sholat. Eta pengaruh tina dosa. Ya, pengaruh tina dosa. Sehingga perintah Allah yang sangat agung salat dia anggap tidak ada nilainya, ya, seolah-olah tidak ada nilainya. Di hari-harikeun karena salat, ya. Seolah-olah terbutuh karena salat. Seolah-olah hargaan salat teh. Itu bukan salat saja, apa saja. Kebaikan-kebaikan, ngaji, ya, seolah-olah tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak ada keuntungannya. Mata kuani teu ngaji ge beron nganggapna teh ngaji teh menguntungkeun atau ngurugikeun. Abdi mah alim ngaos. Oh, alim ngaos berartinya ngaos teh ngarugikeun gitu. Allahu akbar. Kalau orang sudah nganggap ngaji itu menguntungkan, pasti dia semangat. Thalabul ilmi ini menguntungkan, membahagiakan, pasti semangat. Kenapa tidak semangat? Pengaruh daripada dosa. Jadi nganggap karena ngaji itu satu penting ya. Satu penting ngaji mahnya. Lah, itu pengaruh tina dosa. Sehingga anggapan agungnya perintah Allah hilang di dalam hati. Ya, tidak ada. Ini pengaruh dosa. Fakadzalikal fahsya tanha 'anis shalah wa sairil khairat. Demikian pula bahwa kekejian itu dapat mencegah, menjadi penghalang dari melaksanakan sholat dan dari seluruh kebaikan. Akhirnya berat untuk melakukan kebaikan, pengaruh daripada dosa yang belum ditaubati. Wa qala ba'dus sajjanin, berkata sebagian tukang-tukang jaga penjara. Naon ngaranna tukang jaga penjara? Sipir. Berkata, kuntu sajjanan naifan wa thalathina sanatan. Aku telah menjadi sipir selama 30 tahun lebih. As'alu kulla ma'khudhin bil-lain hal nahu hal shallal isya fi jamaah faqalu la. Aku bertanya kepada setiap orang yang
yang ditangkap pada saat waktu malam. Aku bertanya, apakah kamu sembahyang Isya berjamaah tidak? Maka mereka menjawab, la, tidak. Kata Imam Ghazali, wa hadza tanbihun ala anna barakatal jamaah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini orang sholat sih sholat, tapi tidak berjamaah. Sholat Isyanya, akhirnya dia melakukan yang enggak baik. Maka kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ini kejadian adalah memperingatkan sesungguhnya keberkahan dari sholat berjamaah itu bisa mencegah daripada kekejian dan kemungkaran, gitu. Jadi ada sebagian sipir, dia berkata, aku menjadi sipir selama 30 tahun lebih. Aku bertanya kepada setiap orang yang dipenjara, ya, yang ditangkap pada saat malam, apakah kamu sholat berjamaah Isya tidak? Mereka mengucapkan tidak. Ini tidak sholat berjamaah, bukan tidak sholat berjamaah. Bisa mengakibatkan orang itu melaksanakan kemungkaran karena meninggalkan sholat berjamaah. Gara-gara tinggalkan sholat berjamaah. Kok mau nutu salat? Iya mah ninggalkan sholat yang bisa mengakibatkan dia melakukan kemungkaran dan kekejian. Nah, ini penjelasan ini kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa hadza tanbihun ala anna barakatal jamaah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini adalah peringatan akan sesungguhnya keberkahan dari sholat berjamaah. Tentunya harus benar sholat berjamaahnya, ya. Benar sholat berjamaah yang sah, yang benar, itu dapat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Penjelasan ini kitab Ihya juz 1 halaman 362, ya. Kemudian kembali kepada tafsir Jalalain. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun. Benar-benar telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun, dan kitab, yakni Al-Qur'an, mubinun, yang nyata, yang jelas, ya, dijelaskan oleh Quran, ya, jalan mana jalan menuju kebahagiaan, mana jalan menuju kecelakaan, semua sudah jelas, semua sudah jelas. Tinggal kita mau menempuh kemana, mau jalur mana yang kita tempuh, silahkan itu, ya. Mau jalur yang menyelamatkan, silahkan. Ya, mau jalur yang mencelakakan, bagaimana? Kumadinya, ya, silahkan kumadinya weh tama. Ya, bisa yang cilaka kumadinya, ngantong ngajak-ngajak batu rek cilaka mah. Tong ngajak anak, tong ngajak pamajikan, sorangan rek cilaka mah. Ya, dan lamun rek salamat kudu ujak-ajak ka batur, ya. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanah. Yahdi, memberi petunjuk Allah bihi, dengan itu kitab. Yahdi, memberi petunjuk bihi, dengan itu kitab, siapa Allah? Allah, man, kepada orang, ittaba ridwanahu, yang mengikuti akan keridhaan Allah, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri petunjuk orang yang mengikuti keridhaan Allah, yakni orang yang beriman. Orang yang beriman, dia akan menjadikan kitab Al-Quran sebagai petunjuk keselamatannya. Subulas salami, akan jalan-jalan keselamatan, keselamatan dari azab, keselamatan dari siksaan. Jadi yang akan mendapatkan keselamatan itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dengan petunjuk Al-Quran. Dia ikuti apa ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran.